Pagi anak-anak kelas 9, kembali kita akan belajar materi kita yang selanjutnya. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami akan kembali belajar, Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami mengerti setiap materi yang akan kami pelajari. Kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya anak-anak, siapkan alat tulisnya, jangan lupa catatannya. Kita akan masuk ke dalam materi kita yang pengertian menjadi saksi. Kelihatan ya. Kalau nanti misalnya ada yang tidak jelas catatannya, nanti boleh WA ke Mem Japri ya. Nanti Mem kirim filenya ya. Pengertian menjadi saksi. Saksi dalam bahasa Ibrani, ingat, Ibrani itu berarti perjanjian lama, Yunani perjanjian baru. Oke. Ibrani, dalam bahasa Ibrani kata saksi itu ditulis dengan ana. Artinya menjawab, bukan bahasa Arab anna bahana, bukan ya. Tapi anna menjawab. Dan bahasa Yunani martureo. Asal katanya martus, marturia, marturion. Dari kata martureo inilah muncul kata martir. Kita tahu martir itu adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang menjadi saksinya Tuhan. Sehingga kita dapat definisikan bahwa saksi adalah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Contohnya dalam Alkitab itu adalah para rasul, yaitu saksi utama tentang hidup dan karya Yesus. Jadi apakah kita bisa menjadi saksi Tuhan? Ya, bisa. Lewat apa? Sesuatu yang telah kalian lihat. Mungkin kalian nggak melihat secara kasat mata, tetapi melihat secara rohani. Yaitu apa yang kalian alami. Misalnya kalian mengalami pertolongan Tuhan dari sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Itu menjadi saksinya Tuhan. Kalian menjadi saksinya Tuhan, menceritakan bagaimana ketika kalian percaya kepada Tuhan, kalian mengalami mujizat, mengalami kemenangan. Itulah saksinya Tuhan. Selanjutnya ayat Alkitab yang menjadi saksi, yaitu di Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di mana Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yuk anak-anak coba dicatat ya. Yerusalem itu berbicara lingkungan keluarga kita. Yerusalem itu berbicara lingkungan keluarga kita. Nanti kalau ada ulangan bisa jawab ya. Yerusalem itu lingkungan keluarga kita. Yudea itu orang sekitar kita. Sekitar kita ya. Sekitar kita. Mungkin tetangga-tetangga kita ya. Samaria. Samaria ini kepada orang yang belum kenal Tuhan. Dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi artinya di mana kamu berada, mau di sekolah, mau di rumah, mau di dapur, mungkin di rumah oma, opung, nenek, apalah saudara kamu. Mungkin kamu lagi jalan-jalan ke mall, itu ujung bumi di mana kamu berpijak. Kamu harus jadi saksinya Tuhan. Ulang lagi, Yerusalem di keluarga kamu, Yudea orang sekitar kamu, mungkin tetangga-tetangga kamu, Samaria orang yang belum kenal Tuhan, sampai ke ujung bumi, yaitu di mana kamu berada, kamu jadi saksinya Tuhan. Oke ya. Selanjutnya, contoh hidup remaja yang bersaksi. Yang pertama, tidak mencontek saat ulangan. Tapi Mem kan sekarang ulangannya online, boleh dong mencontek. Oke, mungkin guru bilang silakan buka buku, buka internet, tetapi kamu menconteknya jawaban teman, itu yang tidak boleh. Ya. Misalnya, aku malas berpikir, malas cari jawaban di internet atau di buku. Kamu mulai minta foto dari teman kamu jawabannya. Itu tidak boleh. Itu kamu tidak menjadi saksi. Tapi kamu malah hidup di dalam dosa dan ketidakbenaran. Kedua, tidak berdusta. Mau berkata jujur. Iya, iya, tidak, tidak. Yang ketiga, contoh hidup remaja bersaksi. Hidup dalam kekudusan. Tidak merokok. Tidak menonton film porno. Pikirannya selalu positif, nggak negatif. Nah itu ya. Hidupnya belajar takut akan Tuhan. Yang keempat, melakukan firman Tuhan. 10 perintah Tuhan ya. Yang kelima,
mengasihi semua orang bahkan yang membenci kita. Melakukan firman Tuhan salah satunya beribadah kepada Tuhan Allahmu, hormati orang tuamu, baca ya 10 perintah Tuhan apa aja. Nanti itu akan ada pertanyaan kalau ulangan. Mengasihi semua orang bahkan yang membenci kita. Selanjutnya cara untuk mencegah pengaruh buruk. Ya, anak-anak remaja ABG, pengaruh buruk itu sangat kuat loh buat kalian. Apalagi ketika belajar online, terkadang tiba-tiba muncul aja tren video porno. Hati-hati ya. Nah, untuk mencegah pengaruh buruk, pertama kita harus rajin berdoa. Bukan hanya doa makan, doa makan doang sehari 3 kali. Mem, saya doa berapa sehari 3 kali, doa makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, itu mah bukan. Puji Tuhan ya kalau kalian berdoa. Tetapi kalian berdoa pagi hari sebelum memulai aktivitas, belajar berdoa sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan. Di malam hari belajar juga berdoa, bersyukur sama Tuhan untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan, itu untuk mencegah pengaruh-pengaruh buruk ya. Yang kedua, terlibat aktif dalam persekutuan remaja Kristen. Belajar punya komunitas. Ya, komunitas di gereja dengan teman-teman percaya sama Tuhan. Sehingga apa? Kalian tuh tetap kuat di dalam Tuhan. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Yang ketiga, menghindari bergaul dengan teman-teman yang beri dampak negatif. Kalau kalian punya teman yang mungkin merokok, mungkin seringnya nonton film porno, mungkin teman-teman yang suka mencontek, bukan berarti nggak boleh berteman, tapi jangan bergaul. Beda berteman dengan bergaul ya. Kalau cuma sekedar teman ya udahlah, say hello selesai udah. Tapi kalau bergaul itu artinya kalian mengikuti pergaulannya. Yang keempat, memiliki pendamping rohani sebagai teman berbagi. Misalnya kalian di gereja ada kakak rohani, belajar sharing ya, kalian punya pergumulan apa supaya saling menguatkan. Kalau mungkin anak-anak kelas 9 juga ada yang punya ingin sharing dengan Mem, boleh silakan WA, karena kakak kelas kalian yang dulu sampai sekarang ada yang suka sharing sama Mem ya, dia bertanya tentang firman, Mem jawab. Karena apa? Karena kita perlu pendamping rohani untuk teman berbagi. Jadi jangan disimpan sendiri kalau punya pergumulan ya.